tiba, tak ada yang bisa menghentikannya. Semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapabilita warga Morowali tercinta, kembali berjumpa dengan saya Gaf di Halo Morowali. Dan pada siang hari yang berbahagia ini kita sedang menikmati indahnya berpuasa. Karena kita sedang berada di bulan Ramadan 1446 Hijriah 2025 Masehi. Dan netizen yang budiman, saat ini saya sedang bersama dengan seorang motivator yang tentu saja sudah tidak asing bagi kita semua, khususnya yang ada di Kabupaten Morowali. Beliau adalah Pak Ustadz Mukhlis Katili. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah, kabar baik selalu. Sehat? Sehat sekali, alhamdulillah. Sering nonton TikTok kan? TikTok kadang-kadang. Biasa dapat orang bunuh diri? Nah, Morowali kayak selalu. Kalau itu update. Ya? Pada ini update selalu. Jadi memang di Morowali ini, netizen, bukan hal baru lagi bagi kita yang namanya bunuh diri. Kita mendapati orang bunuh diri yang kita tidak tahu motifnya seperti apa. Dan kita tidak tahu kenapa mereka harus bunuh diri. Nah, kali ini kita akan membahas soal bunuh diri bersama dengan Pak Mukhlis Katili. Siapa tahu Pak Mukhlis bisa memberikan kita solusi supaya tidak sedikit-sedikit bunuh diri. Jadi Pak Mukhlis, kalau Pak Mukhlis melihat fenomena yang terjadi di Morowali ini, yang soal bunuh diri ini, itu menurut Pak Mukhlis seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Halo Morowali, untuk kesekian kali kita ketemu, diskusi. Mudah-mudahan ada solusi yang bisa kita lahirkan dari diskusi yang singkat ini. Jadi terkait dengan kejadian bunuh diri di Morowali, pertama sebelum saya mungkin membahas lebih jauh, alhamdulillah saya mungkin sekitar 10 tahun belakang memang konsen di kesehatan mental. Jadi basicnya seorang terapis di kesehatan mental, dan juga saya salah satu konsultan rumah sakit Unhas untuk kesehatan mentalnya dari tahun 2020 sampai sekarang. Berarti nyambung dengan bunuh diri ya? Alhamdulillah. Tahun 2023 juga saya di salah satu provinsi di Indonesia ada satu kejadian bunuh diri, itu sekitar 30 orang lebih dalam waktu 2 bulan. Alhamdulillah saya salah satu tim yang diminta untuk terlibat dalam penyelesaian masalah itu. Alhamdulillah kami turun lapangan dan kami tangani sekitar 2 minggu, alhamdulillah selesai masalahnya. Dan itu pengalaman saya yang kemudian nyambung dengan apa yang terjadi hari di Morowali. Nah, jadi memang saya beberapa bulan yang lalu sudah konsen dengan kejadian bunuh diri yang mungkin kalau kita rata-rata kan setiap bulan pasti ada. Morowali kan itu. Nah, yang luar biasa kita lihat angkanya adalah ini terjadi pada laki-laki. Sebagian besar laki-laki. Nah, sebenarnya ini bukan hal yang baru. Kalau kita lihat data di Indonesia, di dunia, kasus bunuh itu memang menimpa laki-laki paling banyak. Nah, sekarang apa? Tentu orang bertanya, kenapa? Ya, kenapa? Betul. Jadi kita sebenarnya referensi kita banyak. Nah, tapi saya ambil satu referensi yang mungkin sebagai dasar dari apa yang biasa jadi referensi orang terkait dengan kenapa sampai orang bisa bunuh diri. Jadi orang yang kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri itu adalah landasan utamanya adalah karena rasa tidak berdaya, rasa tidak berarti lagi. Jadi bahasanya begini, untuk apa saya hidup? Toh saya tidak punya manfaat lagi. Toh saya hanya jadi beban buat orang lain. Mungkin orang ini pertama dia tidak diterima di keluarganya. Jadi dia kepala keluarga. Tentu ada tanggungannya, anak, istrinya, kemudian tidak mampu menafkahi mereka. Dalam pandangan dia. Karena rasa yang tidak berdaya, tidak bermanfaat, kemudian membuat dia putus asa dan mengakhiri hidupnya. Itu tanda utama sebenarnya. Kenapa orang itu dia tertekan ya? Iya. Jadi rasa tidak berarti lagi. Itu yang mendorongnya. Nah, tentu ada faktor di belakang ini. Nah, kenapa sampai itu terjadi? Secara umum faktor ekonomi tentunya. Morowali ini tentu identik dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin bertambah, juga
tentu tuntutan ekonomi yang tinggi. Dan ini memang kita bisa lihat, walaupun sebenarnya tergantung pada satu hal. Ada namanya mekanisme coping seseorang, kemampuan orang untuk bagaimana mengendalikan emosi dan pikirannya. Oke. Jadi setiap kita punya ujian. Apakah cuma dia yang punya, cuma mereka itu yang punya masalah ekonomi, punya masalah ini? Tidak. Setiap orang punya ujian masing-masing. Kita punya bab masing-masing dari kita. Tidak ada orang hidup tanpa ujian. Tapi kemampuan dia mengendalikan itulah yang membedakan orang yang kemudian depresi sampai bunuh diri, atau orang yang kemudian dia bisa bangkit dari kondisi tadi yang memicu untuk depresi tapi dia bisa bangkit. Nah, apa yang kemudian istilahnya penting dalam pencegahan bunuh diri adalah bagaimana mekanisme pengendalian diri seseorang dengan masalah ini. Nah, ini bukan akar masalahnya sebenarnya. Jadi misalkan, orang mungkin ekonomi pendidikan tidak bagus, atau ini mungkin agamanya tidak bagus, tidak juga. Ada satu faktor yang mendasar sebenarnya. Orang-orang yang bunuh diri ini ada kaitan eratnya dengan bagaimana pola asuh yang orang tua mereka berikan. Kembali ke situ ya. Artinya bahwa tadi Pak Muhlis tadi bicara bahwa soal pendidikan ya. Iya. Berarti dia sekalipun misalnya pendidikannya sampai master begitu, potensi bunuh diri juga. Iya. Jadi saya punya klien banyak. Jadi yang depresi ini banyak sekali. Saya menangani memang klien-klien yang depresi. Kebanyakan yang depresi itu yang konsul ke saya adalah perempuan. Yang menarik adalah walaupun banyak perempuan yang konsul, dan ini di datanya begitu, tapi yang berakhir bunuh diri itu laki-laki. Kebanyakan laki-laki. Dalam satu studi di Australia mengatakan dari 100.000 orang ada 15 orang bunuh diri. Pertanyaannya, kenapa perempuan yang lebih banyak depresi, tapi laki-lakinya yang bunuh diri? Ya. Kan ada why-nya di sini. Jawabannya adalah begini. Perempuan itu dia tidak malu mengekspresikan emosinya. Ketika dia sedih, dia kecewa, dia nangis. Dia keluarkan. Kalau laki-laki mendam. Laki-laki. Maka ada mengatakan laki-laki tidak bicara. Sekali bicara langsung bunuh diri. Nah, tapi tidak semua laki-laki. Pola asuh ini pentingnya orang tua. Kalau anak-anak itu misalkan dia berkait dengan temannya atau ada sesuatu yang membuat dia sedih, jangan kita katakan, nah masa kamu laki-laki menangis? Oh, enggak boleh begitu ya? Ini hal sederhana. Itu membuat kita mendidik anak kita pada kondisi yang tidak mau mengekspresikan emosinya. Padahal tidak ada urusannya. Kalau orang laki-laki menangis, memang kenapa? Air mata ini kan fitrah sebenarnya. Biarkan kita menangis sesuatu yang patut kita tangisi. Jadi kadang-kala orang tua mengatakan, nah kenapa kau menangis? Kau laki-laki, tidak usah menangis. Tidak apa-apa kita menangis. Nah, jadi ketika anak itu diajarkan bagaimana mengekspresikan emosinya, maka ketika dia dewasa, ada masalah, dia mudah ngomong ke orang. Ibu-ibu, perempuan itu, dia punya masalah, dia cerita potek-potek di mana-mana. Dia cerita kemana-mana pun. Walaupun ada sisi positifnya, tapi ada negatifnya juga. Ya, sisi positifnya ada, dia mengekspresikan apa yang menjadi beban buat dia. Sehingga beban itu keluar. Laki-laki tidak. Laki-laki memendam. Paling ya, kalau kita hubungkan lagi dengan fenomena morali, kenapa orang narkoba, apa semua, kan itu ekspresi dia. Padahal sebenarnya dia memendam emosi yang tadi yang mungkin jadi beban buat dia. Kalau itu tidak jadi solusi, padahal sudah bunuh diri. Oke Pak Ustadz, jadi kasus yang kebanyakan terjadi, yang rata-rata terjadi ini di Bahodopi. Di Bahodopi, di wilayah industri. Sebesar apa sih kaitan dunia industri dengan psikologi seseorang sampai kemudian dia bunuh diri? Ya, jadi memang saya pernah baca buku namanya judul bukunya adalah Lost Connection. Itu penulisnya Johann Hari. Johann Hari adalah seorang penulis bestseller di New York Times ya. Dan buku itu ya bestseller gitu. Menarik, Johann Hari ini dia ini depresi dari usia 13 tahun. Sampai menjelang 30 tahun. Dia minum obat anti depresi. Sampai kemudian obat itu sudah obat maksimal, tidak mampu lagi untuk mengobati dirinya. Dia keliling beberapa negara untuk konsultasi bagaimana
masalah dia. Dia cerita dalam buku Lost Connection itu dia menulis. Lost Connection maksudnya adalah hilangnya koneksi. Jadi orang-orang yang kemudian depresi dan bunuh diri itu karena lost connection. Dengan apa? Pertama, lost connection from meaningful work atau lost connection from meaningful life. Orang yang bekerja atau hidup tapi tidak tahu tujuan hidupnya untuk apa. Bekerja saja. Asal bekerja. Tidak tahu tujuannya kemana. Jadi orang bekerja yang tanpa tujuan, ini ketika ada masalah, mudah sekali depresi dan bunuh diri. Yang kedua adalah lost connection from others, atau orang yang kurang koneksi dengan orang sekitarnya. Jadi hidup sendiri, tidak mau berinteraksi, ini yuk pemicu. Kemudian kalau kaitan dengan industri adalah lingkungan. Bahodopi selain tadi ini tuntutan ekonomi yang tinggi adalah lingkungan juga yang begitu crowded. Lingkungan yang crowded ini jangankan manusia, binatang saja stres, Pak. Kalau Anda pernah bisnis ayam, ya kalau lingkungannya itu terlalu banyak ayamnya, apa semua masih dia. Jadi ada faktor internal, ada faktor eksternal. Internal adalah tadi mekanisme copingnya, pola asuh anak itu, seseorang itu ketika di rumahnya, di internalnya. Yang kedua adalah eksternal, yaitu kondisi lingkungan. Kalau kejadian-kejadian yang terjadi di Bahodopi itu salah satu faktor penyebabnya adalah lingkungan. Dalam hipotesis saya mengatakan bahwa faktor lingkungan itu. Kita tidak usah tinggal. Saya lewat di sana, lihat kondisinya, crowdednya orang naik motor tiba-tiba nyalip di depan, lihat sampah apa semua. Itu semua mengganggu pikiran kita. Pikiran tidak sehat. Ditambah dengan persoalan keluarga, tekanan kebutuhan, tekanan di pekerjaan. Jadi, kemudian karena saking berdekatannya orang baku tahu isi kantong. Berapa gajimu, berapa ini, apanya yang punya. Itu kan membuat orang kemudian mudah untuk membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Dia sudah punya ini, gajinya begini, itu menekan lagi, menekan pikiran lagi. Jadi tadi bagian dari mereka seluruh adalah ketika seorang itu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, nggak bisa. Jadi orang-orang yang depresi, bunuh diri adalah orang yang juga membandingkan dirinya dengan orang lain. Jatuhnya nggak bersyukur. Dia anggap hidup adalah persaingan. Padahal hidup adalah perjalanan. Kalau capek istirahat. Betul. Asal jangan buang handuk. Asal jangan menyerah. Ya? Jadi seperti itu. Oke, kira-kira bagaimana caranya supaya orang tidak usah bunuh diri? Pertama adalah tentukan dua faktor ini ya. Ada faktor internal, ada eksternal. Kita ke internal dulu. Tentu pola asuh ya sudah selesai itu, nggak bisa kita kembali ke sana. Yang utama adalah kita, kalau bahasa saya ada realistis dengan kehidupan. Saya biasa membuat seminar namanya berdamai dengan kehidupan. Kenapa? Ada penerimaan diri. Betul. Harus realistis dengan kehidupan. Kehidupan itu apa normalnya hidup pasti ada masalah, ada ujian. Sekaya-kayanya orang kaya pasti dia punya masalah. Bagaimanapun jabatan seorang pejabat, bupati, kayak gubernur, kayak presiden, pasti punya masalah. Jadi adalah hal yang lazim kita punya masalah. Tapi masalah itu dalam Al-Quran katakan tidak melebihi kapasitas seseorang. Jadi kalau ada ujian, pasti Allah tahu ini sudah kemampuan saya. Yang pertama, jangan kayu ada masalah. Yang kedua, masalah itu kan ujian. Di mana-mana ujian itu ada kunci jawabannya. Tidak ada ujian yang tidak ada kunci jawaban. Coba, Bro Gafur, kalau saya tanya, berapa banyak masalah yang hidup yang pernah Anda alami? Ribuan. Selesai juga satu-satu. Saya pun seperti itu, orang lain. Jadi masalah yang hari kita hadapi akan pergi juga. Yang ketiga, ini mindsetnya ya. Yang mindsetnya adalah begini. Tidak ada kehidupan yang nyaman di dunia yang tidak ada masalah. Ada ungkapan life is never flat. Pasti ada gelombangnya. Nah, kita dalam kehidupan ini siap dengan gelombang itu. Kalau kita sudah siap, begitu ada masalah, kita bisa menikmatinya. Itu pun yang ketiga. Nah, ini faktor internal orang ya. Bagaimana saya ketika ada masalah, saya tidak perlu sampai bunuh diri. Nah, faktor penunjang adalah tadi ini, bagaimana kita membangun koneksi dengan orang lain. Dengan teman. Supaya ada tempat curhat. Betul. Nah, satu tadi saya sebutkan bahwa orang yang bunuh diri juga
lost connection dengan orang-orang sekitarnya, terutama orang terdekatnya. Kurang terbuka dengan keluarga, orang tua, istri, anak. Nah, kalau kita bicara laki-laki, seorang suami, sesekali dia harus kumpul istrinya, anaknya, sampaikan bahwa kita punya ujian seperti ini. Dengan begitu dia merilis emosinya dan dia dapat support dari orang sekitarnya. Jadi kita jangan terbiasa memendam masalah kita. Bahkan kalaupun kita menangis, menangislah. Menangislah. Bahkan kita laki-laki, menangislah. Ramadan inilah bulan yang tepat untuk kita menangisi ujian kita. Intinya jangan memendam ya. Jangan memendam. Keluarkan. Betul. Laki-laki harus bercerita. Harus bercerita. Jadi bayangkan ada saat kita menarik ya, Nabi Yakub. Nabi Yakub itu punya ujian. Anaknya yang dia cintai itu ya hilang kan gitu. Nabi Yusuf. Ya, ya. Ini Nabi Rasul. Apakah dia memendam kesedihannya? Tidak. Di Al-Quran katakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya kesedihanku, kegelisahanku, penderitaanku dengan emosi ini saya serahkan pada Allah. Sampai dia sering menangis, setiap hari menangis sampai dikatakan itu sampai matanya itu nyaris buta karena kesedihannya. Apalagi kita menangislah karena kita manusia. Itu poin yang internal. Eksternalnya pemerintah harus punya konsen menata lingkungan yang layak untuk manusia di bawah 20. Ini faktor lain ya. Di luar daripada yang internal tadi. Ya. Terus tadi ada yang menarik. Bagaimana caranya melawan? Jadi gini, misalnya gini, kita lagi diserang-serang nih kan, lagi tertekan, habis pokoknya tertekan. Kita sudah ambil tali nilon ya, kita sudah siapkan. Nah, bagaimana melawan keinginan itu? Bagaimana melawan keinginan untuk bunuh diri itu? Bagaimana diri kita melawan itu? Ya, jadi Alkem, sebenarnya apapun upaya yang diri kita lakukan tujuannya baik, cuma caranya salah. Jadi ada satu ungkapan dalam ilmu yang saya pelajari, NLP namanya, Neuro Linguistic Programming, ada satu kaidah yang dipakai dan ini standar untuk manusia, bahwa there is positive intention in every action. Selalu ada niat baik di balik setiap perilaku. Ini poinnya. Orang mencuri, memang perilakunya tidak bagus, tapi niatnya pasti baik. Orang mau kenapa pun niatnya pasti baik, cuma caranya yang salah. Orang bunuh diri, niatnya itu baik, mengakhiri hidupnya, tapi caranya salah, nggak boleh. Nah, jadi mau saya gini. Mengakhiri hidup niat baik. Niat baik, karena dia terbebani dengan beban itu. Iya, tapi kan caranya salah. Iya, betul. Iya, ada cara lain untuk itulah ya, bukan dengan bunuh diri, karena itu tidak baik caranya. Jadi cara dia melepaskan emosinya dengan bunuh diri, seolah-olah selesai masalah, padahal kan tidak. Nah, bagaimana caranya? Di kajian yang saya dalami beberapa tahun belakang lah, kita perlu bicara dengan diri kita. Namanya self-talk. Bicara dengan diri kita. Ketika saya menginginkan satu hal begini, satu hal tindakan, karena beban ini, saya tanya. Ada satu hal yang kita tanya pada diri kita. Apakah ini yang saya inginkan? Diri kita ini jujur. Diri kita ini jujur. Dia akan memberikan sesuatu solusi yang terbaik insya Allah. Jadi sesuatu kita mau ambil sikap, kita perlu tenang, kemudian tanya ke diri kita. Apakah ini yang saya inginkan? Tanya ke diri kita. Sama. Misalnya ada seorang, kita mau marahi orang misalnya. Coba tanya diri kita sejenak. Apakah ini yang saya inginkan? Ini pertanyaan pertama. Yang kedua, pertanyaan ini untuk mengendalikan diri kita adalah, yang kedua, apakah tindakan ini kelak saya akan sesali atau tidak? Ya kalau sudah dead, enggak menyesal lagi Pak Ustadz. Ya makanya sebelum itu kan, kalau dia mampu mengendalikan dirinya, dia tanya, apakah tindakan ini akan sesali atau dia suatu saat nanti? Kan gitu. Sama, misalnya ada orang marah sama kita balas marah. Kan bisa saya benar, bisa saya salah. Tapi kan kalau kita tanya, apakah ini saya akan sesali atau tidak? Mungkin benar, tapi suatu saat sama. Ini orang dulu pernah saya marah sama dia. Hari ini dia tolong saya. Jadi hal yang benar hari ini bisa jadi suatu saat kita sesali juga. Jadi saya salah satu timbangan saya dan mengambil keputusan adalah saya tanya, sikap ini akan sesali atau tidak suatu saat nanti. Itu penting. Jadi kalau sudah ada tali, tanya dulu sih, apakah ini yang saya betul-betul inginkan? Diri kita akan menjawab, pasti mengatakan. Jadi lingkungan di wilayah industri itu mempengaruhi ya.
Itu mendorong. sangat. Oke. Sangat. Belum lagi tekanan dan lain-lainnya. Tekanan. Istri di kampung sudah menelpon. Sementara gaji ternyata harus menutupi kebutuhan di tempat tinggal, di kos, apa segala macam, kebutuhan sehari-hari. Belum angsuran, apa segala macam. Iya. Ambil tali nilon, gantung diri. Karena tidak ada relasi juga mau ngobrol. Betul. Untuk mencurahkan masalah itu tidak ada tempat ngobrol. Larinya paling narkoba. Betul. Narkoba kan selesai 5 menit, udah pusing lagi kan, Pusing lagi. muncul lagi masalahnya. Maka jalan terakhir yang dianggapnya paling bagus sudah tali nilon, bunuh diri. Seperti itu. Jadi kehadiran orang lain penting. sangat penting dalam kehidupan setiap orang. Seperti itu. Baik, sebelum kita lanjut kita rehat. Jangan lupa subscribe dan like channel YouTube Halo Morowali. Baik, netizen yang budiman, balik lagi bersama saya Gaf di Halo Morowali dan masih bersama dengan Pak Mulis Ketiri, masih soal bunuh diri. Harus kita akui bersama bahwa sejak adanya kawasan industri di Morowali, yakni di Bahodopi, maka bunuh diri kemudian menjadi semacam tren. Mungkin tadi kita sudah bahas soal tekanan-tekanan yang dihadapi oleh individu-individu yang ada di sana, yang kemudian menjadi faktor pendorong daripada terjadinya praktek bunuh diri. Nah sekarang Pak Ustadz, karena tadi kita sudah bicara soal faktor-faktor penyebab ya. Sekarang saya ingin kita kaji soal solusinya yang lebih detail. Karena tidak enak, tidak bagus, tidak asik kalau semakin hari semakin banyak orang yang bunuh diri. Iya, jadi memang bukan soal asik, tapi tidak pantas. Tidak pantas ya. Iya, binatang saya tidak ada bunuh diri kayaknya ya. Tidak ada. Jadi lucu kalau manusia kemudian menghadapi masalah kemudian bunuh diri. Ya, binatang saya tidak melakukan itu. Nah, tentu tapi itu ada faktor pemicunya. Tadi kita bahas internal dia, setiap kita tentunya tadi bagaimana punya mindset menghadapi kehidupan, tentunya. Yang kedua adalah tidak semua orang punya kapasitas itu, punya mindset itu. Yang ketika saya langsung berpikir begini sampai saya sampaikan. Semua orang perlu ada wadah. Nah, bagaimanapun adalah pemerintah punya tanggung jawab. Kayak kita, sekalipun mereka mungkin pendatang di sini dan sebagainya, atau mungkin baru datang kemudian bunuh dia, ya, tetap dia adalah masyarakat kita. Kita wajib punya kepedulian. Maka ruang-ruang untuk bercerita itu harus kita fasilitasi. Ruang untuk bercerita. Konseling. Oh, konseling ya. Di Morowali saya tahu enggak ada. Iya, enggak psikolog, enggak ada. Enggak ada. Penting sebenarnya. Psikolog, psikiater, ataupun terapis. Saya tersertifikasi sebagai konselor sebenarnya. Saya konselor HIV/AIDS dari Kementerian Kesehatan sudah lama. Kemudian juga dari beberapa lembaga lain yang memang saya menangani klien. Nah, ini perlu sekali Pak Bupati lewat Dinas Kesehatan ataupun Pendidikan memfasilitasi, menyediakan layanan konsultasi kesehatan mental. Penting sekali. Dulu di Vale itu ada, walaupun hanya untuk perusahaan juga ya. Jadi ada upaya menekan stres. Betul. Menekan stres dan ada upaya untuk solusi stres. Betul. Bagaimana caranya menghadapi situasi tertekan. Betul. Di perusahaan saya yang lama yang saya bekerja, dulu mereka punya penyuluhan tentang kesehatan mental. Nah, ini perlu kita galakkan. Semua perusahaan mengadakan itu untuk karyawannya dan keluarga karyawannya. Yang kedua, menyediakan konseling untuk masyarakat. Berarti peran pemerintah daerah harus aktif dong? Harus aktif. Untuk menekan agar supaya angka bunuh diri ini bisa ditekan. Sampai kemudian tidak ada lagi orang bunuh diri. Betul. Dengan itu tadi pembukaan ruang-ruang bercerita, konseling, dan itu bisa dilakukan kerjasama dengan perusahaan. Betul. Sangat bisa. Iya. Pemerintah daerah kerjasama dengan pihak perusahaan, kemudian menghadirkan konselor atau ahli terapi atau apakah untuk kemudian memberikan konseling kepada masyarakat kita atau pekerja-pekerja yang ada di kawasan industri. Ya, saya menanti tanggal 15 saya di Sulbar di Pasangkayu juga bahas ini tentang kesehatan mental. Tanggal 8 di Lu Timur juga untuk ibu-ibu. Jadi namanya ruang pulih. Ruang pulih ini untuk ibu-ibu. Di mana kita
kasih ilmu mereka bisa menyadari tentang beban mereka dan bagaimana mereka memulihkan jiwa mereka. Nah, saya tahu di Morowali, mudah-mudahan ke depan kita bisa buat dua kegiatan yang sama sehingga orang-orang bisa terbantukan lah. Yang juga concern kita kaitannya adalah remaja. Ya, walaupun yang kebanyakan yang bunuh diri kan ya orang tua kayaknya. Harus kita pikirkan juga remaja. Harus ada ruang konseling untuk remaja. Ini yang kita belum punya. Ya, kalau perlu dengan orang tuanya. Ya. Betul. Jadi memang. Jadi terkait soal pola asuh tadi kan. Nah, kemudian parenting juga kami sudah adakan berapa kali, mungkin 1 atau 2 kali. Ini juga penting orang tua itu memahami bagaimana tadi pola asuh. Karena akar masalah itu ada satu ungkapan mengatakan begini. The deepest pain is the highest happiness come from home. Penderitaan yang paling membuat kita menderita ataupun kebahagiaan membuat kita sangat bahagia itu selalu dari rumah. Kalau rumah itu ada kebahagiaan, keluar rumah kita akan bawa kebahagiaan. Kalau di rumah sudah acak-acakan, di luar rumah akan lebih parah. Kalau saya menyebutnya tergantung bangun pagi. Apa yang mau terjadi hari ini itu tergantung di pagi hari. Artinya bahwa ketika bangun tidur, suasana enak di rumah, maka ketika kita keluar bertarung di jalanan, kita akan menangkan hari itu. Bahasa saya biasa tergantung kopinya manis atau tidak, dengan senyumnya manis atau tidak. Juga ya momentum Ramadan adalah tidak bisa dipungkiri, spiritual ini penting. Ramadan ini penting, tentu bagaimana juga muatan-muatan ceramah itu, kalau sampaikan fadilah tentang Ramadan, penting gitu. Tapi bagaimana apa yang Ustaz sampaikan di mimbar-mimbar itu relate dengan masalah yang dihadapi masyarakat. Ya, penting kita bahas pahala puasa. Tapi kenyataannya sekarang orang bahas bagaimana uang, bagaimana berdamai dengan kehidupannya. Nah, jadi penting juga kita selipkan itu ketika kita membuat ceramah untuk menyampaikan bahwa Ramadan di mana kita memulihkan jiwa kita, bukan sekedar mengejar pahala, tapi memulihkan jiwa kita. Karena momentum Ramadan, momentum di mana kita banyak beribadah, interaksi dengan Tuhan, kita banyak berdoa, nangis dari situ. Jadi mestinya Ramadan ini pulih jiwa kita. Jadi solusi yang Pak Mukhlis Kartili tawarkan soal bunuh diri ini adalah memperbanyak konseling. Ya. Menyediakan ruang konseling. Ruang konseling. Kemudian edukasi juga penting supaya orang-orang tadi punya pemahaman mindset yang tepat tentang kehidupan. Ya, mudah-mudahan tayangan kita ini ditonton oleh pemerintah daerah sehingga kemudian dapat menginspirasi pemerintah daerah untuk membuka ruang-ruang konseling di titik-titik tertentu dalam rangka menekan angka bunuh diri yang terjadi di Kabupaten Morowali. Dan baik Pak Ustadz, kita sudah sampai di sesi akhir dan seperti biasa di Halo Morowali, di setiap akhir diskusi itu selalunya saya tidak pernah menyimpulkan. Yang menyimpulkan itu adalah narasumber. Kenapa begitu? Karena saya tahu bahwa narasumber itu orang hebat. Jadi biarkan dia yang menyimpulkan. Oleh karena itu panggung ini saya serahkan sepenuhnya ke Pak Mukhlis untuk menyampaikan closing statement yang sekaligus kesimpulan dari apa yang kita bahas. Silakan. Terima kasih ya sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Morowali yang kami cintai ya. Terima kasih. Jadi memang menghadapi fenomena angka bunuh diri yang begitu tinggi di Morowali ini menjadi perhatian kita tentunya ya. Mudah-mudahan ini tidak berlanjut. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa fenomena ini pemicunya banyak, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pengasuhan juga, faktor pengasuhan. Ini mempengaruhi seseorang bagaimana dia menghadapi masalahnya. Nah, tentu cara kita menyelesaikan masalah adalah kembali ke diri kita. Ke diri kita yang pertama punya mindset yang tepat tentang kehidupan. Tadi saya bahas, yaitu bahwa hidup ini pasti punya ujian. Life is never flat. Ada ujiannya. Ya. Tapi kita tidak boleh terombang-ambing dengan gelombang kehidupan. Yang kedua adalah ujian ini selalu ada kunci jawabannya. Sebesar-besarnya masalah kita pasti ada solusi jalan keluarnya. Dan di Islam dikatakan bahwa Allah tidak menguji seseorang kecuali dengan kemampuannya. Jadi yakinlah bahwa ujian itu pasti sesuai kemampuan kita. Yang ketiga, bagaimana kita memiliki mindset yang tepat menghadapi ujian, ya.
bukan cuma kita yang mengalami hal yang sama. Siapapun punya ujian, bahkan mungkin kita ini sudah beribu-ribu ujian kita telah lewat dan selesai juga. Ini mindset kita. Nah, ini ke diri seseorang. Yang kedua, solusinya yang harus kita pikirkan adalah bagaimana pola asuh keluarga. Orang tua, terutama pada anak laki-laki, ya sebagaimana kaitannya tadi bahwa ternyata orang bunuh diri itu laki-laki lebih banyak dibanding perempuan, walaupun angka depresi jauh lebih banyak perempuan. Nah, orang tua ketika mengasuh anak laki-laki khususnya, biarkan anak itu mengekspresikan emosinya. Gak apa-apa. Laki-laki itu menangis, bukan hal yang tabu, bukan hal yang memalukan. Laki-laki menangis karena dengan mengekspresikan emosinya, maka ketika dia menghadapi masalah, dia akan mudah bercerita pada orang lain, dia akan mudah menangis, dan tangis yang lebih baik tentu tangis kepada Tuhannya, kepada Rabbnya, Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini pola asuh. Yang ketiga adalah ruang konseling. Pemerintah perlu memikirkan langkah konkret bagaimana ada tempat-tempat konseling ya di lingkungan yang ada di sini, terutama di lingkungan industri ya, di Bahodopi, di Tofogaro ya. Ini bisa kita kerjasama dengan perusahaan ya. Saya punya pengalaman di beberapa perusahaan sebelumnya ya, mereka menyediakan konseling untuk karyawan mereka, keluarga karyawan maupun masyarakat juga. Dan yang tidak kalah penting adalah menata lingkungan kita di Bahodopi misalkan ya. Jumlah orang yang tinggal di sana dengan fasilitas yang ada sudah tidak berbanding, tidak wajar lagi, sehingga orang menumpuk sudah kayak apa di sana kan gitu ya. Tentu perlu ada rasionalisasi berapa jumlah penduduk yang boleh tinggal hidup di Bahodopi atau Tofogaro, fasilitas umum, sehingga orang masih sehat lingkungannya. Karena beda kalau kita duduk melihat ada tanaman hijau, ada air, dibandingkan kita duduk melihat sampah, kotoran dan sebagainya. Jadi ini tentu bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Saya dan kita semua punya tanggung jawab. Dan yang lebih dari itu adalah setiap keluarga punya tanggung jawab untuk menjaga keluarganya. Dan seperti sampaikan tadi, apapun itu, keluarga adalah menjadi tonggak penting untuk menjadikan seseorang itu di kemudian hari menjadi pribadi yang kokoh, yang tangguh terhadap ujian kehidupan atau tidak. Nah, seperti komputer, seperti laptop, kalau kita install sesuatu, maka itu akan berguna ketika kita menggunakan untuk sesuatu kebutuhan. Maka pribadi yang tangguh itu, yang punya kekuatan mental yang baik, spiritual yang baik, itu selalu berasal dari keluarga. Maka Ramadan ini momentum yang penting untuk menguatkan kekuatan mental seseorang untuk kemudian ketika dia tumbuh dewasa nanti menghadapi ujian, dia bisa menghadapi ujian dengan penuh ketenangan dan dia bisa menari-nari di atas gelombang kehidupan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik netizen yang budiman, itulah closing statement sekaligus kesimpulan dari Pak Mukhlis Katili yang luar biasa. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Mukhlis ini menjadi inspirasi solutif bagi kita semua. Dan seperti apa yang Pak Ustadz tadi sampaikan bahwa setiap orang harus punya tempat untuk berbagi masalah, menceritakan problem yang dihadapinya. Maka selalulah hadirkan orang lain di kehidupan kita. Karena orang lain sangat penting, walaupun hanya sekedar untuk mencurahkan hal-hal yang kita alami. Oleh karena itu, saya tidak sepakat lagi bahwa laki-laki tidak bercerita. Laki-laki harus bercerita. Karena dengan bercerita, maka masalah yang ada bisa ada solusinya. Bagaimana mau ada solusinya kalau kita pendam? Dan baik netizen yang budiman, terima kasih Pak Mukhlis. Semoga sukses. Amin, amin. Dan netizen yang budiman, demikianlah perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami bahas bermanfaat untuk kita semua. Dan seperti biasa kami yang berbincang, netizen yang menyimpulkan, yang penting jangan salah menyimpulkan. Dan sekali lagi, ceritakan masalahmu supaya ada jalan keluarnya. Ceritakan kepada sesamamu manusia, jangan ceritakan kepada tali niwal. Dari Swimming Pool Hotel Metro Morowali, saya Gap, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga Morowali.